Pernah nggak sih kamu punya kenalan seseorang yang secara akademis mungkin dia biasa aja, tapi di satu sisi dia bisa memimpin suatu tim atau suatu kelompok, dia punya nilai leadership yang tinggi, kemudian dia gampang disukai sama orang lain, dan juga dia bisa tenang dalam situasi yang sulit sekalipun. Adapun mungkin kamu punya kenalan seseorang yang nilai akademisnya tinggi, IPK-nya bagus, tapi di sisi lain dia sulit bergaul dengan orang lain, dia sulit bekerja sama dengan orang lain, dan cenderung tidak disukai oleh orang lain. Juga mungkin dia memiliki emosi yang gampang meledak-ledak. Nah, perbedaan dari kedua orang ini ada pada satu hal, yaitu kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Halo semuanya, saya Fadil Al-Fatayillah dari Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas secara tuntas tentang kecerdasan buatan atau emotional intelligence. Tentang bagaimana cara kita meningkatkan emotional intelligence dan bagaimana studi kasus ketika kita dihadapkan dengan situasi yang sulit dan bagaimana cara kita merespon dengan baik agar kita dapat mengelola emosi dengan lebih positif dan menghasilkan output yang lebih baik. Yuk simak video ini sama-sama. Kita awali dulu dengan memahami apa itu emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Konsep kecerdasan emosional ini dipopulerkan pertama kali oleh psikolog bernama Daniel Goleman lewat bukunya dengan judul yang sama, yakni Emotional Intelligence pada tahun 1995. Goleman berargumen bahwa kesuksesan seseorang di dalam hidup tidak sepenuhnya ditentukan oleh IQ, tapi juga oleh IQ atau Emotional Quotient. Secara sederhana, Emotional Intelligence atau Emotional Quotient ini adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi, baik emosi yang ada pada diri sendiri atau pribadi maupun emosi orang lain secara efektif. Kenapa sih hal ini bisa penting banget? Karena di dalam kehidupan nyata, entah itu di kampus, pekerjaan, atau hubungan sosial, kita seringkali tidak hanya dibutuhkan untuk pintar secara ilmu dan juga pintar berpikir, tetapi juga kita diharuskan pintar untuk menempatkan situasi, pintar untuk merasakan, dan juga pintar untuk bersikap. Beberapa riset justru bahkan menunjukkan bahwa EQ bisa menjadi prediktor kesuksesan kerja yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan IQ, terutama dalam posisi kepemimpinan. Menurut Goleman sendiri, ada 5 komponen utama di dalam emotional intelligence. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama adalah self-awareness atau kesadaran diri. Kesadaran diri ini adalah kemampuan seseorang untuk mengenali emosi diri sendiri di saat emosi itu terjadi atau di saat emosi tersebut muncul. Orang dengan self-awareness yang tinggi tahu kapan dia sedang stres, kenapa dia bisa merasakan stres, kapan dia bisa cemas, dan kenapa dia bisa merasa begitu. Jadi dia berpikir lebih dalam, mencari tahu seluk-beluk apa yang menyebabkan suatu emosi tersebut muncul di dalam pikiran dia, dan dia tidak bertindak reaktif terhadap emosi tersebut. Contohnya, ketika ada suatu deadline tugas yang menumpuk, orang dengan self-awareness yang tinggi akan sadar, oh, saya mulai cemas nih, karena waktu makin sempit. Dia mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan dia merasa cemas, dan dia tidak melakukan reaksi yang impulsif,
misalnya dengan marah-marah ke teman tanpa alasan yang jelas. Setelah sadar akan emosi, langkah berikutnya adalah bagaimana cara mengelolanya, atau yang dinamakan dengan self-regulation. Self-regulation atau pengendalian diri ini bukan berarti menekan emosi, tetapi mengendalikan cara kita untuk merespons terhadap emosi yang muncul. Contohnya, ketika kita dikritik dosen di depan kelas, alih-alih langsung merasa defensif, orang dengan self-regulation yang baik akan mencoba menarik nafas terlebih dahulu guna menenangkan dirinya, kemudian dia mencoba mendengarkan terlebih dahulu apa yang dikatakan oleh dosennya, baru dia mencoba merespon dengan tenang dan juga memberikan output yang lebih positif. Selanjutnya adalah motivasi internal. Motivasi internal ini erat kaitannya dengan dorongan dari dalam diri untuk mencapai suatu tujuan. Bukan karena atas pujian, tetapi karena rasa passion dan juga value pribadi. Orang dengan motivasi yang tinggi ini akan tetap konsisten meski tidak ada yang mengawasi. Dan tentunya orang dengan motivasi yang tinggi atau yang passionate, tentunya mereka memiliki emotional intelligence yang tinggi karena dia memiliki pengendalian diri dan dia memahami mana yang seharusnya dijadikan sebagai alokasi emosi dan juga usaha mereka, dan mana yang tidak penting yang dia hindari agar tidak menguras energi mereka. Selanjutnya, yang keempat adalah rasa empati. Empati ini adalah kemampuan memahami dan juga merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Empati pun bukan hanya sekedar simpati, tetapi benar-benar merasa dan juga benar-benar masuk ke perspektif orang lain. Contohnya, ketika teman kita mengalami gagal ujian, orang yang memiliki rasa empati yang tinggi tidak akan langsung menasihati, tetapi dia akan lebih kepada mendengarkan terlebih dahulu dan juga memvalidasi perasaan dari temannya. Kemudian yang kelima adalah social skill atau keterampilan bersosial. Keterampilan bersosial ini adalah kemampuan membangun hubungan, komunikasi dengan jelas dan asertif, kemudian kemampuan menyelesaikan konflik, dan memimpin orang lain. Komponen ini sebenarnya adalah gabungan dari 4 komponen sebelumnya yang diperhatikan dalam interaksi sosial sehari-hari. Nah, tadi itu kan kita sudah lebih membahas kepada teori tentang emotional intelligence dan juga komponen-komponen dari emotional intelligence. Selanjutnya, saya akan menceritakan pengalaman yang pernah saya alami secara pribadi, yang mana dalam kasusnya saya ini sedikitnya membuat saya lebih mengetahui bagaimana cara mengelola dan juga mengendalikan emosi. Jadi, latar belakang saya adalah bekerja sebagai technical support di salah satu perusahaan IT. Di samping saya menjadi mahasiswa Universitas Berasia, yang mana kerjaan sebagai technical support ini erat kaitannya dengan standby buat handle tiket masuk, telepon, atau chat dari user yang butuh bantuan teknis. Nah, kerjaan ini butuh yang namanya response time. Jadi, jika ada tiket masuk atau telepon, kita harus sigap karena ada SLA yang harus dipenuhi. Waktu itu, saya satu shift dengan seorang rekan kerja. Sebut saja namanya ini Dimas. Dan selama beberapa minggu, saya menyadari kepada Dimas bahwa tiap kali shift bareng, dia ini hampir selalu ketiduran. Bukan cuma sekali dua kali, tapi hampir tiap shift. Alhasil, jika ada tiket atau telepon yang masuk ketika dia sedang tidur, otomatis saya yang harus handle semuanya sendirian. Jujur saja, lama-kelamaan saya merasa capek dan juga kesal.
Karena bukan cuma soal kerjaan yang menjadi double, tapi juga rasanya nggak adil. Karena kita digaji buat jam yang sama, tapi beban kerjanya jauh berbeda. Ada momen di mana saya sempat berpikir untuk langsung melaporkan dia ke atasan, atau minimal negor dengan nada sinis di depan rekan kerja lainnya. Tapi sebelum saya ambil tindakan, saya mencoba berhenti sebentar dan sadar dulu apa yang sebenarnya saya rasakan. Saya merasa kesal karena merasa kerjaan ini nggak adil, sekaligus khawatir kalau ada tiket urgent yang kelewat pas dia tidur, dan itu bisa jadi masalah untuk kita berdua. Dan ini merupakan bagian self-awareness-nya. Jadi saya mencoba menyadari terlebih dahulu emosinya apa dan kenapa sebelum langsung bertindak secara impulsif. Setelah itu, saya coba pikirkan cara paling tepat untuk ngomongin hal ini. Nah, ini bagian dari self-regulation. Saya putusin buat nggak langsung lapor ke atasan atau negor di depan rekan kerja lain. Karena itu bisa saja bikin dia menjadi lebih defensif dan masalahnya malah menjadi tambah runcing. Untuk itu, saya memilih ngobrol berdua aja dengan Dimas ketika di waktu istirahat, dengan nada yang tenang dan tidak dengan melakukan judging. Saya bertanya kepada dia, "Dim, beberapa minggu ini saya menyadari bahwa kamu seringkali ketiduran ketika shift. Ada masalah apa? Ada yang bisa diceritakan? Soalnya beberapa kali tiket masuk ketika kamu tidur, jadi saya yang harus handle sendiri." Ternyata setelah ngobrol, saya baru tahu kalau Dimas ini sedang kuliah sambil kerja juga, dan jadwal kuliahnya bentrok banget sama jam tidur normal. Jadi dia sering begadang ngerjain tugas sebelum masuk shift malam. Dia juga cerita sebenarnya udah coba ngelawan rasa kantuk, tetapi tetap kebablasan. Di titik ini saya coba pakai empati. Jadi saya coba pahami posisi dia terlebih dahulu dan tidak hanya fokus ke rasa kesal saya sendiri. Dari obrolan itu, kami akhirnya coba cari solusi bareng. Saya saranin dia untuk ngomong ke atasan soal jadwal kuliahnya. Siapa tahu shiftnya bisa diatur ulang sehingga dia memiliki manajemen waktu yang lebih baik. Sementara itu, kami juga bikin kesepakatan kecil. Misalnya dia pasang alarm tiap 20 menit supaya nggak kebablasan tidur. Dan kalau dia ngerasa sudah nggak kuat lagi nahan kantuk, dia jujur bilang ke saya dari awal shift supaya saya bisa lebih siap untuk meng-cover kerjaan dia. Hasilnya situasinya jauh lebih baik, dia jadi lebih terbuka ketika sedang capek, dan saya juga nggak lagi ngerasa sendirian handle kerjaan. Bahkan hubungan kami sebagai rekan kerja lebih solid dibanding sebelumnya. Nah, coba bayangin kalau waktu itu saya langsung ambil jalan pintas, misalnya lapor ke atasan tanpa ngobrol dulu, atau negor dengan emosi di depan rekan kerja yang lain. Mungkin masalahnya gak akan selesai, tapi membuat hubungan kerja menjadi lebih rusak, dan juga Dimas akan menjadi lebih defensif dan tidak terbuka kepada saya. Nah, justru dengan kita mengelola emosi terlebih dahulu, kita bisa mencari solusi bersama dan juga menemukan win-win solution dan output yang positif, sehingga kerjaan dapat dihandle dengan lebih baik dan hubungan kita pun dapat terjalin dengan lebih solid. Nah, sebelumnya itu contoh studi kasus. Selanjutnya mungkin teman-teman bertanya, bagaimana sih cara untuk meningkatkan emotional intelligence atau kecerdasan emosional? Kabar baiknya, IQ ini sangat bisa untuk kita tingkatkan nilainya dengan melakukan beberapa aktivitas. Ada 5 aktivitas yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama adalah dengan melakukan journaling emosi, dengan mencatat apa yang kamu rasakan setiap hari dan juga menelusuri kenapa kamu bisa merasakan emosi tersebut. Kemudian dengan melakukan pause before react,
yakni dengan melakukan pemberian jeda sekitar 5 detik sebelum merespon suatu emosi. Kemudian yang ketiga, latihan mendengarkan aktif, yakni kita bisa fokus terlebih dahulu mendengarkan orang lain tanpa memotong atau langsung menghakimi. Kemudian bisa dengan melakukan refleksi setelah konflik. Kita coba tanya ke diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan lebih baik. Dan yang kelima, kita bisa perluas kosakata emosi. Kita bisa mempelajari emosi dan juga membedakan lebih detail emosi yang kita alami. Misalnya kita merasa kesal, kecewa, frustasi, cemas. Jadi bukan hanya marah dan senang aja. Nah, jadi emotional intelligence ini bukan soal menjadi orang yang paling tenang atau nggak pernah marah, tetapi soal kita memahami dan juga mengelola serta merespons emosi yang kita alami dengan lebih baik dan juga membangun hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Di dunia yang makin kompetitif ini, orang yang punya emotional intelligence tinggi cenderung lebih diuntungkan karena dia akan lebih mudah beradaptasi dan juga lebih mudah dalam menerima ataupun melakukan regulasi emosi. Jadi, coba deh mulai saat ini, ketika kamu mau bereaksi tentang suatu emosi, coba tanya dulu kepada diri sendiri, apa yang sebenarnya saya rasakan, dan apakah perasaan ini valid, kemudian apa sih yang menyebabkan saya merasakan hal ini, baru kemudian kamu bisa mencari output ataupun mencari respons yang baik terhadap emosi tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Ini adalah tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Estetika Humanisme. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bagi saya sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya.